pengacara. Oh gitu, Ya. bapak pengacara. Dan dia kenalkan bahwa itu pengacara dia. Itu yang saya udah mulai kecewa. Ah, ini nggak benar ini. Kok malah bapak pengacara ya? Nah, Lihat di sini kan nggak ada perjanjian untung rugi gimana gitu Pak. Nah ini kok bisa gitu loh Pak. Kemudian bapak sendiri apa nggak ada rasa curiga gitu loh? ya ini kan balik-baliknya dasarnya kepercayaan Pak. Ini Iya, iya. saya bergabung dengan Karena Jamaah ini yang Darussalam menawarkan ya, seorang ustadz gitu ya. saya kenal Yusuf Mansur itu mulai zaman saya di Papua. Ya. Jadi sangat disayangkan ya setelah kemunculan Yusuf Mansur dengan Itu dia balak mau balak besar, mengatakan musibah seperti besar, musibah gitu ya. musibah besar. Oke. Itu yang saya dengar tuh punya konsep bersih-bersih masjid. Jadi Yusuf Mansur ini dianggap kotoran masjid gitu loh. Ya alhamdulillah saya juga mau kalau untuk bersih-bersih masjid. Dampaknya ini sebenarnya berat bagi banyak jamaah. Gitu. Kemudian kita diamkan, maka Allah akan mengazab semua orang baik yang melakukan. Dari gurem sampai dengan korban-korban yang paling tinggi, Pak. Assalamualaikum Pak Lugu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini terkait prestasi batubara yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur Pak. Iya. Mengenai detail kronologi awal kemunculan Yusuf Mansur berpresentasi dan mengaku berperan sebagai komisaris sudah diceritakan, disampaikan oleh Pak Zaini secara detail Pak. Apa memang benar seperti itu Pak? Ya karena maaf saya ikutnya belakangan Pak ya. Artinya tidak seperti bapak-bapak yang lain ya. Setahu saya malah justru Yusuf Mansur itu komisaris BMT Pak. Yang saya dengar seperti itu. Oh, gitu. Bukan kalau yang itu bisa jadi karena saya tidak mengikuti dari awal tadi ya. Itu mungkin valid karena saya juga presentasinya tidak ikut. Yang saya ikut justru pertemuan terakhir itu di Legenda Wisata. Ya. Jadi setelah gagal bayar dari yang dijanjikan, biasanya saya terima 4,5 juta dari investasi saya 50 juta. Saya tidak tahu persentasenya dari yang jelas bicara persentase dari modal yang di store. Hati saya sebenarnya sudah agak bimbang ya. Oh gitu. Justru saya mengharapkan adanya semacam cash flow yang kita bisa tahu kondisi keuangan seperti apa dari bulan ke bulan sehingga apa yang kita terima itu wajar gitu loh. Tadi ada laporannya gitu ya? Tidak ada. Itu sama sekali nggak ada. Jadi setelah ikut itu saya ikut pengajian pertama, kedua sampai ketiga. Dari pertama saya harapkan itu ada, ternyata nggak ada sama sekali. Oh gitu. Ya, dan saya nggak melihat pembagian uang karena setahu saya uang itu dibagikan di BMT langsung. Jadi ada daftar yang dibuat oleh BMT, kita diundang, datang, uang sudah di amplop, kita tanda tangan. Ya, jadi kalau yang diceritakan serem juga itu Pak ya di awal seperti itu bahwa uang. Saya pernah sekali melihat Pak Aditya, memang orangnya nggak terlalu tinggi ya, sedang pakaiannya necis, tapi tidak bawa uang di acara pengajian itu. Oke. Ya itu. Jadi oknum ini saya lihat tahu semua. Jadi apa Aditya dengan Farid saya tahu. Ya. Oke. Jadi dana yang Bapak keluarkan untuk ikut investasi ini sebesar 50 juta. 50 juta. Oke. Mengenai ini Pak, kemarin tuh saya setelah wawancara dengan Pak Bambang, itu Pak Bambang menghampiri saya, memberikan informasi tambahan. Iya. Jadi bisnis ini dicampur adukan ya, digabungkan dengan ibadah seperti duha, riyadoh mungkin seperti itu Pak ya. Itu yang saya justru komplain ya ke arranger saya. Maaf, saya sebut namanya Bapak Haryono, dia orang baik ya. Oh itu. Ya, dia DKM di tempat saya. Kadang saya menjadi imam di satu masjid namanya Al Ikhlas di Limus Pratama. Ya, saya komplain sama dia, Pak ini pengajian macam apa? Pertama tidak dilakukan di masjid, ya, dilakukan di rumah. Kemudian maaf ikhtilat. Ya. Kita itu baru-baru belajar ya, move hijrah ke manhaj salaf. Ya. Kondisinya kayak begini nih. Apakah ini terkait dengan material ansih gitu ya? Ternyata disampaikan di situ masalah riyadoh dengan daftar daftar kegiatan ibadah. Yang rupanya itu disetor ya dan disampaikan. Yang saya tahu waktu itu yang wallahu alam ya. Itu doktrin itu datang dari Pak Farid. Jadi beliau mengatakan kalau kita jamaah tidak konsisten dengan riyadoh ini, bisnis ini akan tidak baik lah kondisinya. Nah, itu makin nggak benar kan? Saya setiap pulang jalan dengan Pak Ari selalu komplain masalah itu. Saya ikut pengajian itu sampai 3 kali. Ya.
Yang ada itu ya makan-makan lah. Buat saya kajian itu kosong, nggak ada isinya sama sekali. Harapan saya ada semacam cash flow report ya, keadaan. Idealnya kan karena pengajian itu setiap bulan. Iya, kalau investasi kan juga ada harusnya pelaporan kan ya. seperti itu ya. Saya kerja lama di perusahaan tambang ya. Ya qadarullah 2008 memang ekonomi kita sedang nggak bagus, dunia bukan bahkan ya. Saya mendapat ya kalau dikatakan kasar PHK, cuma PHK yang baik lah, perusahaan itu memberikan pesangon. Ya, karena saya baru pindah dari Papua masuk ke Jakarta, nggak punya rumah, saya ngambil rumah ya. Gitu. Nyicil Pak ya, nyicil. Ya, alhamdulillah dengan pesangon itu saya bisa melunasi rumah itu. Ada sisa, nah sisa pesangon itu saya pakai pertama untuk modal saya buka warung. Gitu. Orang kan heran ya, dari bisnis tambang pindahnya ke warung karena pada saat itu rupanya menjanjikan, dan warung saya itu lokasinya dekat Pak SBY di Cikeas. Itu warung warung Solo ya, ada tongseng, ada segala macam. Saya ambil alih dari orang. Nah, ternyata berat juga operasional warung ini karena saya harus nombok hampir setiap hari itu lebih dari 100 ya. Akumulasi mungkin kalau prorata dengan ya kadang ada tambahan itu sekitar 2 juta per bulan. Itu salah satu pertimbangan ada penawaran investasi dari Pak Aryono yang DKM Masjid Akhilas ya, di mana saya kadang jadi imam juga di situ. Ya. Ada 2 waktu itu ya saya ingat yang ditawarkan. Pertama masalah wisata haji ya. Saya nggak tertarik karena saya sudah haji. Ya. Yang kedua batu bara. Saya sebenarnya sempat ngehold juga, artinya saya tidak tahu awal asal usulnya. Memang saya lihat kadang saya datang ke Masjid Darussalam ada mobil kok sama gitu ya, dan keren-keren. Ya walau saya ya Lexus lah ya, karena saya nggak mau. Saya datang ke masjid nggak mau tahu banyak lah mengenai kita tuh. Saya kenal Masjid Darussalam dari tahun 2006. Itu salah satu pertimbangan saya kenapa saya ngambil di Limus Pratama. Kalau ngambil di sini sudah mahal harganya ya. Jadi itu keadaan jemaahnya betul-betul wah nikmat banget lah, akrab ya. Ya, jadi mungkin itu salah satu alasan Bapak tertarik ikut investasi di sini ya? Ya salah satunya sebenarnya ya karena faktor kebutuhan tadi, dan kedua presentasi dari Pak Aryono tadi, arranger saya ya. Pada saat itu saya sebenarnya belum masukkan investasi, saya minta Pak ayo kita datang ke Daku. Itu dua-duanya program dari Yusuf Mansur Pak? Yusuf Mansur ya. Beliau mungkin ikut 2, saya lihat mana yang, karena saya pikir tambang ini cukup menjanjikan ya untuk long term kalau memang profesional ya diselenggarakannya. Jadi saya minta syarat datang ke pesantren Yusuf Mansur. Kalau perlu kita ketemu Yusuf Mansur, ngobrol pesantrennya pembangunan seperti apa. Ya karena saya didesak, terminnya mau habis waktunya, nggak sempat. Akhirnya ya saya transfer dana itu ke BMT. Ya. Nah, dari situ saya terlibat dalam jamaah yang namanya Jabal Nur ya. Ya dalam kajian yang setiap bulan 1 kali itu, dan di setiap kajian itu mobil mewah pasti berderet ya. Dan saya hanya bawa motor. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih bawa motor ya. Dan saya sebenarnya kalau bisnis itu bagus, saya sudah siapkan dana pensiun saya yang kedua, jam sostek. Jadi itu yang bisa diambil sebelum usia 55 ya Pak. Nah, alhamdulillah selamat yang ini karena kasus yang ini gitu loh. Kalau dibilang bagaimana yang 50 juta yang diserahkan sebagai investasi batu bara ya harapannya sih mestinya karena itu investasi ya dikembalikan ya dana itu. Hanya yang jadi masalah benar investasi usaha ini real ada atau enggak gitu loh pertanyaannya. Benar ada tambangnya enggak? Itu dia. Jadi akadnya itu benar akad investasi atau sekedar kalau dibilang niat tidak baik untuk menghimpun dana ya, kemudian atau orang ada istilahnya sponzi atau apa ya istilahnya? Skema ponzi. Money game lah. Money game ya. Itu yang belakangan saya mulai tenang. Wah ini udahlah kalau memang ini bukan rezeki saya kembalikan semuanya kepada Allah ya. Alhamdulillah kalau ditanya ya Allah udah juga memberikan jalan, dan ini juga karena kebaikan Pak arranger saya ya. Saya ditawarkan kerjaan untuk mengurus outsourcingnya dia. Bapak setor ke BMT itu lewat transfer. Bapak dapat serah terima apa bukti apa Pak? Kwitansi atau gitu dapat nggak Pak? Waktu itu ada
ada beberapa berkas kertas yang saya tanda tangani di BMT. Saya hanya menyerahkan bukti transfer. Sayang bukti transfer kopinya itu saya juga udah hilang bahkan putih sudah kuning itu kan isinya ya karbon itu kan. Ya. Jadi di situ saya tanda tangan ya karena saya pikir waktunya juga udah mepet banget. Ya sudah saya percaya bahwa ini BMT di bawah Darussalam ya. Kemudian orang-orangnya juga baik. Ya. Tapi belakangan katanya datanya terhapus semua, katanya nggak ada. Itu yang saya nggak tahu ya. Ini artinya kadang-kadang saya berpikir ya, mudah kan melacak itu dengan mentrace kembali alur dana itu ya. Jadi masuk keluar itu kan bisa di trace. Katakan setoran, ini kan setoran itu lewat bank-bank resmi Pak, bukan bank-bank abal-abal gitu ya. Andai kan, tapi dulu belum ada OJK mungkin Pak. Ya. Andai kan mau ditelusuri itu, ya. Dan mestinya bisa diaudit, ya. Apa atas dasar kata-kata data itu hilang? Tapi saya rasa bisa dibilang nggak wajar ya kalau hilang. Iya nggak wajar lah. Logika mana? Logika orang waras sekalipun ya. Pasti ada faktor sengajaan untuk itu. Memang maaf, waktu itu Pak Zaini kan, memang beliau ini yang agak galak waktu pertemuan di mana itu di Legenda Wisata. Dengan Yusuf Mansur itu bukan? Saya datang waktu itu bersama istri saya dan anak saya yang pertama. Dia bawa mobil. Karena saya nggak cerita sama mereka mengenai investasi yang 50 juta ini, saya sampaikan mulai bulan ini saya nggak pegang uang lagi, ya. Ayo kita ikut presentasi ini, bukan presentasi lah, mungkin silaturahmi atau apa ya. Begitu sampai di acara itu saya kaget, ternyata kok Yusuf Mansur datang nggak sendiri gitu loh. Kalau dia ustadz kan silaturahmi ya, datanglah sendiri, kita ngobrol yang enak lah. Dia bawa beberapa pengacara. Oh gitu, bawa pengacara. Dan dia kenalkan bahwa itu pengacara dia. Itu yang saya udah mulai kecewa. Ini nggak benar ini. Kok malah bawa pengacara ya? Nah. Dan satu hal lagi, ada dia bapak tidak usah khawatir. Ada perkataan dia itu yang seingat saya wallahu alam ya. Dan karena dia punya value yang besar sampai sekian tahun lah. Artinya nama dia, dan itu bisa menjadi jaminan untuk mengembalikan investasi. Tapi memang benar ya, pada saat pertemuan itu Yusuf Mansur mengatakan akan mengembalikan dana jamaah ya. Memberikan kepercayaan kepada kita untuk itu, makanya sebagian besar tenang. Ya Ahwan, Pak Zaini mungkin yang mengerti, dia yang agak keras waktu itu. Ya. Oke. Yang agak keras. Nah, yang saya lihat di sini kan nggak ada perjanjian untung rugi gimana gitu Pak. Nah ini kok bisa gitu loh Pak. Kemudian Bapak sendiri apa nggak ada rasa curiga gitu? Ya ini kan balik-baliknya dasarnya kepercayaan Pak. Ini saya bergabung dengan Jamaah Darussalam dan Ustadz gitu ya. Saya kenal Yusuf Mansur itu mulai zaman saya di Papua. Ya, dulu ada Latifi ya kalau nggak salah, dan beliau presentasi satu hal yang beliau presentasikan itu beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Oh ya. Gitu ya. Saya mau mengikuti ekonomi syariah di Indonesia mulai dari zaman terbentuknya Bank Muamalat Indonesia. Di situ kita kenal Bapak Dr. Safi Antonio, Adi Makarim. Ini kok beda sendiri gitu loh. Ya. Cuma saya nggak tertarik, cuma lihat aja begitu. Ya. Saya nggak tahu riwayat beliau juga pernah dipenjara apa, nggak tahu saya. Nggak tahu. Dipenjara 2 kali dia. Nggak tahu, justru tahunya setelah kejadian itu. Ya, waduh. Saya jadi ngenes gitu loh. Ini masjid bukan masjid kecil, masjid besar. Jamaahnya juga bukan orang sembarangan. Ya. Orang-orang yang secara finansial mampu gitu loh. Ya seperti yang dijelaskan Pak Zaini, kenapa kita nggak tuntut dia? Karena memang banyak tekanan. Karena orang ini kan sebenarnya dalam keadaan yang baik. Ya harapannya bisa lebih baik lagi. Apalagi tadi di pertemuan beliau menyampaikan nggak usah khawatir dengan karena value value secara media ya itu cukup besar. Dan itu saya dengar sendiri dari Yusuf Mansur. Dia mengatakan seperti itu. Ya kita tenang. Ya. Nah, setelah pertemuan itu ada beberapa upaya untuk mengalihkan investasi ke bisnis lain. Ya. Saya tidak tahu seperti apa proses pengalihannya itu. Pernah saya ikut satu presentasi tambang pasir. Saya nggak tertarik. Ya, karena kita biasa dengan tambang besar ya, dan kalkulasi tambang besar itu
sangat detail gitu loh. Ya, ya. Oke lah, saya ikut presentasi itu sekali dua. Saya tinggal, saya kan karena manfaatnya juga nggak ada yang masuk di pundi-pundi saya gitu. Sementara nggak ada yang nanyain tuh yang modal awal 50 tuh gimana, nggak ada yang nanya itu. Ya. Saya juga nggak tega nanyanya gitu, karena ada dulu Bapak wallahualam Pak Heri ya itu sampai dia rajin juga jamah di sini yang biasa saya berhubungan sama dia. Pak Heri atau Pak siapa? Pak Heri Mustafa itu bukan Pak ada beliau udah keluar kayaknya dan dia orang mengerti ilmu artinya karena saya sering diskusi sama dia. Cuma belakangan informasinya beliau kan juga nggak aktif lagi di situ ya. Apalagi ya yang saya justru tahu data itu hilang setelah tercetus ini gitu loh ya. Jadi ada pertemuan. Nah itu yang juga yang membangkitkan saya, wah ini saya bisa saya tarik lagi nih. Ya, Oke. Ya, gitu. Dan belakangan kan si Yusuf Mansur mengatakan bahwa sudah mengembalikan dana sebesar 23 miliar. Nah, bullshit itu. Maaf saya terbiasa dengan culture Amerika. Ya bullshit kenapa? Uang sebesar itu mestinya kan kita tahu semua ya. What for detail ya. Apakah untuk usaha, untuk apa gitu. Dan sebenarnya yang paling tepat ya dikembalikanlah investasi jamaah itu ya. Sampai saya juga klaim juga ini bisnisnya real atau enggak sih pertama itu. Kalau tidak real akadnya sah atau batal gitu. Kalau batal uang yang kita terima itu uang halal atau uang haram. Ya, sampai udahlah saya nggak peduli dengan uang yang 50 juta itu. Tapi yang jelas uang saya bila dikurangi dengan apa yang saya terima masih ada. Ya. Ini terkait dengan teman-teman justru menekankan pada janjinya dia. Ya. Kalau pertanyaan saya begitu, saya punya guru Dr. Erwadi Tarmizi ya, menekankan juga akan hal itu. Bisa jadi itu uang yang bukan hak saya ya. Cara Allah memberikan peringatan dengan cara seperti itu. Walaupun sebenarnya ada misi sodakonya juga kan Pak ya. Nggak cuma ansih investasi gitu. Dan itu yang membuat menarik kan. Saya juga dulu tertarik dengan anak-anak muda yang bisa jadi hafiz, ada usaha untuk membangun satu pesantren jadi yang baik gitu. Selain semangat bisnis juga di sini ditekankan semangat beramal ya. Iya, itu yang dan juga apalagi pada prosesnya itu digabungkan dengan seperti riadoh seperti itu. Nah, itu yang riadoh itu justru yang saya jadi makin curiga gitu. Di pertemuan pertama udah curiga saya. Ini real bisnis atau kenapa kok yang dibicarakan bukan cash flow report? Malah keadaan tambang misalnya. Kok yang dibicarakan restoran riadoh? Saya nggak ikut-ikutan, saya belum. Ternyata itu lebih kepada para arranger ya. Mungkin dibebani itu hal seperti itu. Wallahualam kalau sebenarnya apa hubungan arranger ini dengan BNT, dengan Yusuf Mansur? Kalau terkait ibadah apapun itu ya. Haram Pak hukumnya. Jangan dikaitkan dengan kekayaan bisnis gitu ya. Kita lillahi ta'ala. Saya sempat debat dengan arranger saya. Saya bilang, Pak keluar Pak, ini nggak benar. Ya. Tapi saya menghormati dia. Ya tentunya juga cara dakwah itu juga kan enggak sekeras itu Pak ya. Ya itu. Oke. Nah, setelah proyek ini macet Pak, tidak ada kejelasan begitu Pak. Apa respon dari keluarga Pak? Istri mungkin? Ya, alhamdulillah istri saya punya usaha. Ya sedikit banyak membantulah perekonomian di rumah. Nggak sampai saling menyalahkan gitu nggak ya? Oh enggak. Alhamdulillah karena kita juga komitmennya pertama ini untuk membiayai usaha warung makan ya. Dan lokasinya alhamdulillah bagus di dekat Pak SBY di Cikeas sana ya. Yang kedua untuk masa depan anak tadi kan. Karena harapannya bisa kuliah kedokteran. Ya alhamdulillah malah enggak masuk kedokteran, masuk farmasi, sekarang sudah menikah tinggal di Bengkulu. Ya bahagia hidupnya. Ya, kalau itu dikatakan sebuah kecewaan, insya Allah enggak. Membahagiakan sebuah kehidupan yang saat ini saya jalani. Permasalahannya, kulil haqi walau kana muran. Itu yang mau diperjuangkan teman. Dan saya akan ada di depan untuk hal itu. Ya. Gini Pak. Jadi harapan Bapak ya, kalau bisa dana Bapak itu ada kejelasan ya, bisa dikembalikan gitu ya? Iya, seandainya kita ini umat Islam kan punya perangkat yang utuh Pak. Ya, nggak usahlah kita melibatkan umat yang lain atau sistem apapun ya. Selesaikanlah secara Islam. Iya, secara syar'i ya. Iya, secara syar'i. Ahlinya banyak ya.
Ya, saya pernah usulkan juga waktu itu kalau bisa Dr. Erwandi Tarmizi dilibatkan untuk menjadi penasihat agar kita juga nggak larut dengan masalah dunia yang seperti ini gitu. Oke. Itu aja. Mungkin terakhir Pak, kan saya juga sempat wawancara dengan rekan-rekan jamaah lain gitu kan. Iya. Dan efeknya itu luar biasa betul gitu kan. Sangat goncangan itu saya rasakan. Ada jamaah juga kan. Iya. Sangat saya rasakan. Terpecah belah, tercerai berai. Dari raut muka hari-hari itu, Allah. Saya bukan orang kota wisata Pak, saya orang Limus Pratama ya. Bahkan sampai sekarang ya. Wallahu alam, wallahu alam. Tapi saya bedakan dari 2006 sampai 2009 ke sini, terutama setelah 2010 jauh beda suasananya. Saya makanya itu kan salah satu pilihan saya kenapa saya pindah ya dekat rumah Masjid Darussalam ini. Karena suasana masjidnya besar ya, belum ada masjid sebesar masjid ini. Ya. Kita punya masjid kecil-kecil semua Pak. Jadi memang ini sentra, tempat berkumpul ya, kayak semacam Islamic Center lah. Wah itu akrab jamaahnya itu bukan main. Ya. Ya. Jadi sangat disayangkan ya setelah kemunculan Yusuf Mansur dengan Itu dia balak mau balak besar ya. mengatakan Musibah seperti besar. musibah gitu ya. Musibah besar. Oke. Musibah besar. Oke. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada masyarakat Pak sebagai bentuk edukasi lah Pak, jangan sampai Iya. terulang lagi seperti ini kepada jamaah-jamaah yang lain gitu Pak. Ini kan korban-korbannya itu orang-orang soleh gitu loh Pak. Iya. yang saya terakhir justru prihatin Pak ya. Seperti teman-teman dari kayak TKW atau orang dengan mungkin secara kapital mereka nggak terlalu banyak. Alhamdulillah saya masih diberikan kelebihan oleh Allah ya. Ini yang justru membuat hati jadi semacam kita benci orangnya karena kelakuannya ya. Sebagai Kita bukan benci pribadinya. Bukan benci pribadi, Ya. kelakuannya. Dan ini harus ada yang menegur. Artinya memberhentikan, ya, nggak boleh diteruskan karena ini akan merusak mindset umat Islam itu sendiri. Ya. Apalagi kondisi yang sekarang ya, politik terbelah segala macam. Dan saya sebenarnya nggak suka dengan keadaan yang seperti itu. Saya Ahwan nih jadi ngelatur sedikit ya. Waktu Pak Jokowi naik itu kan beliau dengan siapa namanya Menteri Keuangan Sri Mulyani itu punya rencana menghimpun dana umat. Ya. Saya sempat komentar di dalam Facebook saya, ini digital jejak digital nggak bisa dibohongin Pak ya. Dan itu nggak saya hapus sampai sekarang. Kritik kepada umat. Ya. Kekecewaan itu bisa jadi muncul sudah lama. Cuman umat itu banyak yang memendam. Ya, karena kasusnya nggak sebesar Yusuf Mansur ini gitu. Yang sekarang mungkin apalagi dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang, orang butuh semua uang. Kok berlarut-larut kasusnya gitu, nggak mudah diselesaikan gitu. Ya, khususnya untuk batu bara saya cuma minta kepastian ya. Real nggak bisnis ini gitu. Kalau nggak real, ada hukum untuk mungkin yang saya pahami usaha Bapak dan juga rekan-rekan dalam tim task force ini untuk menuntut haknya juga sekaligus dalam bentuk nahi mungkar Pak ya. Iya, itu tadi kulil haq walau kana murran. Saya harus mengatakan itu. Dan juga kita juga mengingatkan Yusuf Mansur ya. Ya sebaiknya lah kita sahabat. Saya mengikuti dia tadi udah sejak di zaman Latifi itu ya. Cuma ya kok ya jadi aib dia pernah di penjara muncul di belakang gitu. Tadi saya nggak mau tahu sebenarnya. Kalau bisa aib orang kan nggak boleh. Aib kita pribadi pun nggak boleh. Haram hukumnya kita sampaikan ya. Tapi mungkin cara Allah seperti itu. Ya, membuka jalan ya agar selesai masalah ini. Dan ini menjadi sebuah iktibar ya buat Ustadz Yusuf Mansur. Sudahlah selesai. Dunia ini sementara kok. Ya. Harta yang kita bawa mungkin untuk anak cucu kita. Tapi yang dibawa ke kuburan itu nggak mungkin lah. Orang membawa mayit itu dengan Alphard. Kalau dia punya Alphard, ya paling dibawa dengan kurung batang atau ambulan ya. Dan ada yang mau mobil Alphardnya mengantar mayitnya dia ke kuburan. Oke, mungkin cukup itu Pak. Ya insya Allah. Saya afwan ya kalau banyak yang kurang berkenan dengan penjelasan. Tapi saya mengalami sendiri kasus hal itu. Ya, itu aja. saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lugu berkenan menemui saya, berdiskusi saya, berbincang dengan saya, bercerita banyak hal tentang investasi batubara Jabal Nur ini. Dan harapan kita semua itu semoga ini kasus terang benderang ya Pak ya. Harus terang benderang karena kita umat itu harus bersatu menghadapi siapapun kasus yang ini. merasa dirugikan dalam kasus ini itu
mendapatkan haknya kembali. Harusnya. begitu. Dan ya Seandainya kan Yusuf Mansur tidak bisa bayar, Ya. kalau menggunakan hukum Islam, pemerintah yang men-tackle itu semua. harusnya juga ada respon juga dari Ya. pihak-pihak yang Ya. Harusnya terkait, Yusuf Mansur yang bertanggung jawab. Oke, Ini oke. kita punya hukum positif kan. Oke, oke. Masa kita bebankan pada pemerintah, kesian, utangnya sudah banyak dia. Itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang mungkin belum saya sampaikan, ya, kasus ini mengendap sudah 10 tahun lebih. Nah, kita mungkin melupakannya gitu. Tapi yang saya syukuri, kok ya DKM Darussalam yang sekarang bukan main ya, begitu punya komitmen yang kuat. Yang dulu-dulu tuh tidak mau mengangkat hal ini, mungkin sifatnya bukan tanggung jawab mereka ya, tapi semua berawal dari Darussalam gitu, dan itu menyangkut jamaah Darussalam. Alhamdulillah DKM yang tahun ini diamanati mengurus masjid dan umat ya, itu yang saya dengar tuh punya konsep bersih-bersih masjid. Jadi Yusuf Mansur ini dianggap kotoran masjid gitu loh. Ya alhamdulillah, saya juga mau kalau untuk bersih-bersih masjid. Iya, betul. Ya, dan saya kembali lagi ucapkan terima kasih. Semoga komitmennya kuat untuk hal itu. Janganlah kita mudah dipecah belah atau istilahnya masuk angin. Ya, dengan hal-hal yang remeh-temeh lah kalau kata Pak Amin Rais. Itu aja ya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada DKM dan Yayasan Darussalam.